Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Cikgu Arjun di sini. Kembali dalam video pembelajaran jarak jauh PJJ mata pelajaran matematik, yang pada kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 12 mengenai statistika. Siswa sekalian dan penonton YouTube yang berbahagia, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah membahas mengenai menentukan median dari suatu data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Selanjutnya kita akan menentukan modus suatu data atau nilai yang paling banyak muncul atau yang sering muncul dalam suatu data. Modus ini merupakan salah satu dari 3 pemusatan data. Yang pertama kemarin adalah min, yang kedua median, yang terakhir ini modus. Kita lihat bagaimana menentukan nilai yang terbanyak atau modus dari data tunggal terlebih dahulu. Untuk menentukan modus atau nilai yang sering muncul dalam suatu data tunggal itu tidak akan terlalu sulit. Kita akan lihat langsung dari data-datanya. Kalau data-datanya tidak terlalu banyak, akan terlihat di situ mana nilai atau data-data yang sering muncul atau yang sering kali dia sama bersamaan. Sekarang kita lihat contoh. Tentukanlah modus dari data yang terlihat dari 3 contoh ini. Yang pertama dulu kita lihat. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buah data. Dari nilai atau angka-angka yang terdapat dalam data itu, angka yang berapa yang paling banyak? Itulah yang disebut modusnya. Ya. Jadi jawabannya yang satu, mana modusnya? Modusnya adalah, kita lihat angka 3 cuma 1, ada ya. Angka 5-nya 1, 2. Angka 4-nya cuma juga 1. Angka 6-nya 1, 2, 3. Angka 7 juga 1, angka 8 juga 1. Berarti angka 6 paling banyak muncul, ada 3 kali muncul. Berarti 6 lah sebagai modus. Satu angka cuma modusnya, ya, angka 6. Berarti kalau modusnya cuma 1, ia disebut dengan unimodus. Unimod, ya, modes, mode ya. Mode itu apa yang menjadi trending pada saat itu mode ya, modus yang paling banyak orang memakainya. Misalnya pakaian ya, mode pakaian tahun ini berarti yang sering kali orang memakai atau paling banyak muncul orang memakainya. Yang kedua, kita lihat 20 ada 2 angka, 21 1 angka, 25 2 angka, 26 1 angka, 28 1 angka. Berarti modusnya ada modusnya adalah 20 dan 25. Berarti ada 2 modus, 2 angka yang banyak yang sering muncul, ya. Artinya dia sama-sama banyak. Tapi kalau beda dia jumlahnya, berarti hanya ambil 1. Tapi karena banyaknya angkanya sama munculnya, 2 kali muncul, 20 ada 2 kali, 25 juga ada 2 kali, maka dia ada modusnya 2 buah. Berarti ini disebut dengan bimodus. Ya. 3. 2 cuma 1, 5 juga cuma 1, 7 juga 1, 6 juga 1, 4 1, 3 juga 1, 8 juga 1, 9. Semuanya 1, tidak ada. Artinya tidak ada yang
mendominasi di situ. Semuanya sama-sama. Ya. Nah, bagaimana cara mencari modus? Berarti ini tidak punya modus. Sama. Ya, kecuali dia banyak yang muncul. 2-nya ada 2, 5-nya ada 2, 7-nya ada 2, 6-nya ada 2, 4-nya ada 2, 3-nya ada 2. Lebih dari 2 modusnya, maka dia disebut dengan multimodus. Kalau modusnya lebih dari 2 angka, nah ini kan 2 angka, 20 dan 25, namanya B modus. B itu 2 ya. Tapi karena ini tidak ada satupun, ya, berarti modusnya tidak ada, tidak mempunyai modus, karena munculnya cuma satu-satu. Kecuali dua-duanya banyak tadi, 2-nya ada 2, 5-nya ada 2, 7-nya ada 2, 6-nya ada 2, 4-nya ada 2. Berarti namanya multimodus. Kalau modusnya lebih dari 2, namanya multimodus. Ini ya. Jadi kalau dari data tunggal, kalau datanya sudah terlihat jelas, ya, tidak terlalu banyak, nampak, kita lihat dengan mata telanjang bisa kita lihat mana angka yang paling banyak, itulah modus atau mode. Sekarang kita lihat lagi contoh yang lain dulu. 6, 8, 12, 5, 4, 2. Untuk menentukan modus sangat mudah sekali. Ya, mana modusnya? Jawabannya modusnya adalah 7. Karena nilai 7 ada 12 angka. Ya, ini maksudnya frekuensi kan banyaknya. Berarti angka 7 ada sebanyak 12, yang paling banyak dari frekuensinya. Ya. Berarti modusnya adalah 7. Karena 7 ada 12 buah atau 12 angka. Mudah sekali. Ya. Atau kita lihat dulu dari frekuensi ini, lingkar frekuensinya paling besar, paling banyak. Nah, maka modusnya adalah nilainya ini, bukan ini modusnya, bukan 12 ya. Modusnya bukan 12, tapi angka sebelah kiri. Ini kolom sebelah kiri atau nilai. Bukan frekuensi. Frekuensi itu menentukan, ya, di mana letak modus. Ya. Berarti di frekuensi terbanyaklah modus itu terletak. Ini ya. Sangat mudah sekali. Ya, tentu tidak akan terlalu sulit kalian untuk mencari modus ini. Kita akan lanjutkan untuk mencari modus data berkelompok. Data yang berkelompok. Yang B, menentukan modus data berkelompok. Ya, sebetulnya tidak akan terlalu sulit juga, ya, untuk menentukan modus data berkelompok. Cuma sama dengan menentukan median data berkelompok, juga menggunakan rumus. Rumusnya tidak akan terlalu rumit. Kita lihat sebagai contoh. Tentukan modus dari data yang terdapat dalam tabel ini. Ya. Yang pertama kali kita cari adalah apa yang diketahui dari soal. Yang pertama kita lihat dari tabel. Ya, kita lihat di tabel frekuensi berapa yang paling banyak. Berapa frekuensi yang terbanyak. Kita lihat di tabel ya. Ya, di kolom frekuensi. Mana angka yang terbesar? Kita lingkar. Karena frekuensi yang terbesar itulah dia modus. Ya.
Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Berarti modusnya, nilai modusnya terletak di kelas 2, 3, 4, 5. Kelas 5. Antara 65 sampai 69. Antara angka 65 sampai angka 69. Itulah modusnya. Tapi berapakah dia? Nah, maka kita cari dulu. Kita diketahui dulu berapa tepi bawah modus. Ya, tepi bawah kelas modus itu artinya kelas yang terletak di frekuensi yang paling banyak ya. Berarti tepi bawahnya di bawah 65 kurang setengah, 64,5. Kemudian ada istilah jumlah, namanya D1 ya. Bukan jumlah ya. Frekuensi kelas modus, frekuensi modus dikurang dengan frekuensi yang di bawahnya, kelas di bawahnya. Frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas di bawahnya. Ya. 18 kurang 15 sama dengan T. Ya, itu namanya D1. Ya. Jangkauan dari frekuensi modus, ya, frekuensi modus kan 18 dengan frekuensi di bawahnya itu D1. Kemudian atau kelas sebelumnya ya. Kemudian frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya, berarti 18 kurang 7 sama dengan 11. Kemudian kelasnya atau panjang interval kelas 44 sampai 49, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ya. Bukan ya, salah ini ya. Berarti ini 45 ya, 45. 45, 46, 47, 48, 49, 5 ya. 5. C-nya 5 atau panjang kelas interval. Ya, 45 ini bukan 44, 45, 46, 47, 48, 49, ada 5. Maka bagaimana rumus mencari modus untuk data berkelompok? Ini mudah. Tepi bawah kelas modus mod ya ditambah. Nah, ini D1 bagi D1 ditambah D2 dikali C. Nah, ini mudah. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, kalau kalian buat definisi, D1 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelahnya. Ya. Sama dengan TB modus. Berarti ini yang perlu kalian ingat ya. Rumus ini. TB modusnya 64,5 tambah D1-nya 3 bagi D1 3 tambah D2 11 kali 5 sama dengan 64,5 ditambah, bisa ini kali langsung ya, 3 kali 5 15 per 3 tambah 11 14 sama dengan 64,5 ditambah 15 bagi 14. 1,07.
1,07 sama dengan 65,57. Nah, ini kan dia modusnya. Jadi modusnya adalah 65,57. Berarti terletak di dalam bilangan 65 sampai 69. Ya. Lewat sedikit dari 65. Ya, inilah modusnya. Berarti yang perlu kalian masukkan ke dalam pikiran kalian ini. Modus latte D modus tambah D1 bagi D1 tambah D2 kali C. Ya. Bagi yang belum memahaminya, step by step diulang lagi menontonnya video ini. Bagi yang sudah memahami, ya bisa memberitahu kepada temannya atau mengajari temannya supaya lebih ada kebersamaan kalian. Bagi penonton YouTube yang ingin bertanya juga bisa di komentari di kolom komen, dan jangan lupa di like dulu, di like. Kemudian bagi siswa atau penonton YouTube yang belum mensubscribe, ya di subscribe karena tidak akan terlalu sulit dan itu adalah gratis, ya. Dan untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai sekian dan disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.